Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang modul CRM. Oke, modul CRM akan memiliki tampilan kira-kira seperti ini. Dan apa sih modul CRM itu? Jadi modul CRM atau Customer Relationship Management akan menampilkan secara lebih lanjut tentang tahapan-tahapan pada proses yang kita lakukan. Jadi CRM ini sendiri akan mempermudah kita untuk melakukan penjadwalan atau pengaturan dari proses yang yang sedang kita lakukan. Jadi secara garis besar CRM di Odoo ini memiliki stage-stage. Jadi stage-stage atau tahapan-tahapan dari proses bisnis yang sedang kita lakukan. Masing-masing stage ini memiliki artian masing-masing. Jadi misalkan di new ini berarti adalah sebuah proses bisnis yang baru saja dibuat dan qualified ini misalkan adalah sebuah tahapan di mana proses bisnis yang sudah kita buat ini sudah memenuhi persyaratan. Lalu proposition ini berarti sudah dilakukan sebuah proses bisnis lebih lanjut yang akan mengarah kepada won, yaitu di mana proses bisnis yang kita buat sudah berhasil memenangkan tender misalkan seperti itu. Jadi itu adalah stage-stage pada Odoo. Nah, di Odoo sendiri sudah terdapat 4 buah stage default, yang mana yang ditampilkan di sini yaitu new, qualified, proposition, dan won. Dan masing-masing stage ini memiliki success probability masing-masing. Dan ini juga sudah dibuat default oleh Odoo, yaitu pada new sebesar 10%, qualified sebesar 30%, proposition sebesar 70%, dan won karena sudah berhasil, maka otomatis probability-nya 100%. Nah, selain dari stage-stage ini, kita bisa membuat stage atau kolom baru di sini. Jadi misalkan kita ingin membuat misalkan proposition 2. Kita membuat proposition 2 ini misalkan ketika proses bisnisnya sudah kita lakukan, misalkan ini sudah mendekati menang tender, misalkan kita merupakan tender tunggal pada open tender, uh, itu bisa masuk di proposition 2 misalkan. Tambahkan. Nah, selain kita bisa menambahkan stage baru, kita juga bisa mengadjust posisi proposition itu di mana. Jadi misalkan mengadjust posisi stage di mana. Jadi bisa saya taruh di sebelum proposition maupun di setelah proposition. Seperti itu. Nah, jadi itu tentang stage pada modul CRM. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman masih belum mengerti dan mungkin masih bertanya-tanya, apa sih yang di bawah masing-masing stage ini? Nah, jadi masing-masing kolom ini disebut dengan opportunity. Jadi opportunity itu adalah sebuah proses bisnis yang sedang kita kerjakan. Mengapa disebut opportunity? Karena ini kan sebuah opportunity itu pada sebuah stage bisa dikatakan sebagai kesempatan bagi perusahaan, pada konteksnya adalah Jura Tempest, untuk mendapatkan revenue. Jadi misalkan kita buka salah satu contohnya di ini, misalkan jendela kayu 80 unit. Kita buka. Oke. Nah, kira-kira temanya seperti ini teman-teman. Jadi pada opportunity kita bisa mendapatkan yang pertama adalah stage. Jadi stage ini menandakan pada posisi mana pada tahap mana sebuah proses bisnis sedang terjadi. Jadi untuk jendela kayu 80 unit, ini sekarang ada pada stage qualified. Dan selain itu kita juga bisa melihat nilai expected revenue-nya di sini 3 juta dan at 30%. 30% ini yang saya katakan di awal tadi, yaitu adalah probability-nya. Probability success-nya itu sebesar 30%. Lalu di sini akan ada uh, ada apa namanya detail customer-nya, yaitu PT Indo Karya Anugrah, dan juga priority. Nah, priority ini apa sih? Priority ini yang akan mengurutkan posisi sebuah opportunity pada sebuah stage. Nah, apa sih yang dimaksud priority itu? Nah, coba kita kembali ke pipeline. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, di sini di sini terdapat tiga buah opportunity kan, dan ini diurutkan sesuai dengan priority-nya. Karena jendela kayu 80 unit ini memiliki bintang 3 priority-nya, maka secara otomatis dia akan terletak di paling atas, di atas dari kursi kantor dan AC 80 unit. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan berlanjut ke selanjutnya.
teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada ini kan ada kayak jam-jam ini. Nah, apa sih jam-jam ini? Jadi jam-jam ini itu adalah menandakan tentang activity yang ada pada proses bisnis tersebut. Jadi misalkan pada jendela kayu 80 unit, kita coba lagi, kita bisa lihat. Nah, di sini ada to do in 5 days. Jadi ini deadline-nya 5 hari lagi untuk to-do-nya seperti itu. Nah, terus yang buat warna hijau, yang buat yang warna merah, ini berarti dia sudah overdue, dia sudah melewati deadline-nya. Jadi, misalnya ada call dan ternyata dia udah lewat 3 hari. Nah, sebenarnya ada satu lagi, ini belum, tapi di sini masih belum ada. Saya contohkan bahwa misalkan saya menambahkan activity, di sini activity, let's say activity-nya adalah misalkan email. Dan due-nya adalah hari ini. Kita schedule. Nah, bakal otomatis dia berwarna kuning. Nah, jadi berwarna kuning ini menandakan bahwa dia memiliki duha pada hari ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan activity ini, activity ini, kita bisa, misalnya kita sudah melakukan activity tersebut, kita bisa mark as done. Kita bisa centang di sini, dan kita bisa menuliskan feedback. Misalkan feedback-nya sudah berjalan baik, misalkan. Oke, kita done. Kita klik done. Oke, sudah. Maka otomatis tadi yang ada alert warna kuning akan hilang kembali lagi menjadi abu-abu. Di mana abu-abu ini menandakan bahwa dia sudah tidak tidak memiliki activity yang harus dilakukan kembali. Dan itu untuk penjelasan opportunity dan activity pada opportunity. Nah, selanjutnya, teman-teman mungkin penasaran bagaimana sih kita bisa memindahkan satu opportunity ke opportunity lain. Nah, jadi sebenarnya cukup simpel untuk memindahkan opportunity ini. Kita bisa secara langsung untuk memindahkan, misalkan dari kursi kantor, karena dia barusan sudah melakukan sebuah activity, kita ingin memindahkan dia ke proposition 2. Kita bisa langsung geser seperti ini, teman-teman. Jadi sangat mudah. Nah, tapi ini juga bisa dilakukan, misalkan kita membuka opportunity, misalkan S80 unit. Nah, dari sini kita bisa memindahkan secara langsung misalkan ke posisi yang kita mau. Bisa kembali ke new, atau karena misalkan kalau kembali ke new itu misalkan ternyata kualifikasi berubah. Jadi kita harus mengembalikan dia dari status qualified ke new lagi untuk diproses apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak. Kita bisa pindahkan ke proposition misalkan sekarang. Nah, dia akan secara otomatis akan berpindah dan otomatis juga untuk probability suksesnya juga akan berubah seperti teman-teman. Nah, oke. Nah, kembali. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari proposition, untuk penjelasan dari perpindahan stage dari masing-masing opportunity. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah opportunity. Untuk skenario-nya, karena PT Jura Tempest ini adalah sebuah perusahaan penyedia furniture, saya akan mencoba untuk membuat penjualan 30 pintu kayu. Customer-nya kita bisa pilih siapa aja. Saya akan memilih PT KB Pharma, misalkan. Dan dengan expected revenue sebesar 20 juta, misalkan. Oke, 20 juta. Kita nolnya lebih satu, teman-teman. Oke, kita tambahkan. Dengan priority tinggi. Tambahkan. Oke, secara otomatis, ketika kita menambahkan sebuah opportunity baru, maka ini akan muncul di sebelah kanannya adalah expected revenue. Jadi pada masing-masing stage akan dimunculkan berapa sih banyak dari revenue yang ada. Jadi misalkan di new ini ada potensi revenue sebesar 32 juta, di qualify 3 juta, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah dari sini, kita bisa buka quotation-nya, kita bisa buka, opportunity-nya. Nah, di sini, karena ini quotation adalah penjualan, kita bisa membuat quotation untuk bisnis penjualan 30 pintu kayu ini. Cuman karena kita kali ini lebih membahas tentang CRM, dan quotation untuk sales ini sebenarnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya di modul sales, jadi kita akan lebih berfokus pada quotation-nya seperti itu. Jadi di sini kita bisa langsung mindahkan pada stage mana yang kita mau. Kita misalkan pindahkan langsung ke proposition, karena ternyata sudah diketahui bahwa dia sudah qualified di proposition. Oke, nah setelah selesai, kita bisa langsung mark one.
Misalkan kita menang tendernya, kita langsung mark won. Nah, boom, tim record for the past 2 days. Jadi dia kan secara otomatis berpindah pada stage 1. Coba kita bisa lihat kembali ke pipeline. Nah, dia di one udah masuk nih penjualan 30 pintu kayu seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan teman-teman mungkin lihat ya di proposition itu selain ada mark on juga ada mark loss. Mark loss ini artinya apa sih? Jadi kita coba lihat ya, misalkan di AC 80 unit. Di AC 80 unit ini ternyata udah nggak bisa nih, jadi kita pengen mark loss. Nah, kita mark sebuah proses bisnis menjadi loss, apa yang akan terjadi? Nah, dia kan meminta apa sih alasan dibalik ini harus kalah gitu. Kita lihat ternyata misalkan too expensive atau not enough stock. Karena terlalu banyak ya kalau 80 unit kita submit. Oke. Nah, secara otomatis ketika kita lihat, kita kembali ke pipeline. Nah, udah hilang nih, hasil 80 unit udah nggak ada di mana-mana. Dia udah hilang. Nah, udah hilang dia ternyata. Nah, itu ketika loss, maka otomatis dia akan hilang dari pipeline di sini. Nah, kira-kira gimana sih biar kita bisa lihat? Nah, di Odoo sendiri sudah menyediakan filter. Jadi filternya ini ada banyak nih, ada yang creation, kita bisa mengfilter dari creation date-nya pada hari apa, misalkan pada last 7 days. Ini semuanya karena baru saya buat last 7 days dan lain-lainnya seperti itu. Atau lalu ada overdue opportunities, lalu kita juga bisa memfilter untuk yang won, kita bisa dimunculkan yang won, jadi di sini won ya, penjualan 30 pintu kayu dan meja kantor. Lalu juga misalkan kita bisa buat lihat yang loss, kita bisa nih lihat yang loss. Nah, yang loss ini tadi, sorry. Nah, yang loss tadi ini, yang won ini kan, dan yang loss juga ada nih penjualan pintu kayu dan hasil 80 unit tadi yang baru kita mark as loss seperti itu. Nah, buat mengembalikan loss ini kembali ke pipeline, kita bisa restore. Nah, jadi ketika kita restore, maka otomatis dia akan kembali ke posisi sebelumnya. Jadi kan tadi sebelum kita mark loss, si hasil 80 unit ini ada pada stage proposition, maka dia akan kembali ke stage proposition kembali. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita bisa hilangkan filternya. Nah, kira-kira penjelasan untuk modul CRM kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami ya bahwa ternyata penting banget kan kita bisa mengontrol proses bisnis apa saja yang terjadi pada perusahaan kita. Jadi dengan adanya pipeline ini kita bisa lebih mudah untuk mengontrol banyak proses bisnis yang terjadi di perusahaan kita, teman-teman. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.